Saya berada di Leeds, 350 km from London, jadi cukup jauh di utara. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kali ini ada video dari Ahmad Khozinuddin yang sepertinya sudah sangat kewalahan membela klaimnya. Sebab kita tahu klaimnya ini hari ini tunggal langgang, satu persatu sudah mulai ada yang lari ke luar negeri. Misalnya Egy Sujana yang hari ini betul-betul menjadi pusat perhatian oleh netizen karena tak lagi ada di kota London, sahabat, tapi dia bergeser sekitar 350 km dari pusat kota Inggris. Artinya apa? Ini upaya yang sangat real bagi Egy Sujana untuk betul-betul mau lari dari tanggung jawab hidup tenang di sana. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana Egy Sujana mendapatkan fasilitas ini semua? Nah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sylvester, bahwa ada orang yang keluar negeri dan ada dana yang mengalir ke sana, dan saya tahu siapa orangnya dan bahkan jumlahnya pun saya tahu. Nah, bisa jadi sahabat ya, kita tidak menuduh, tapi bisa jadi salah satu yang membiayai adalah Bohir yang mengirim ke Egy Sujana itu. Tapi ini kita tidak bermaksud menuduh, tapi itulah adanya. Oleh sebab itu wajar saja kalau Khozinuddin jangan-jangan tipis yang masuk di kantongnya, sudah mulai agak loyo, tinggal pelongo-pelongo di situ. Tak kalah relawan Jokowi memberikan tekanan yang sangat maksimal. Ketika Khozinuddin menuding bahwa Pak Jokowi pengecut karena tidak mau memperlihatkan ijazahnya, justru kemudian ditampol balik oleh relawan Pak Jokowi bahwa bukan sesungguhnya yang pengecut itu adalah Egy Sujana karena dia lari dari tanggung jawab. Nah, ini saya kira sangat menarik karena dia lari dari tanggung jawab. Seharusnya memang mereka semua yang hari ini dalam posisi bermasalah harus tinggal dulu di Indonesia menyelesaikan seluruh masalahnya, karena sebentar lagi akan ada tersangka. Dan itulah sebenarnya yang dihindari oleh Egy Sujana. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak pernyataan dari Egy Sujana di lokasi di mana dia berada kali ini, dan bagaimana Ahmad Khozinuddin pelongo-pelongo ditampol belak-belakang oleh relawan Pak Jokowi. Saya berada di Leeds, 350 km from London, jadi cukup jauh di utara. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki fi maqamin amin. Jadi Allah kasih tempat orang-orang yang beriman tuh tempat yang aman. Saya di sini tidak sekedar aman tapi nyaman. Coba nyaman, iya. Rumah kita di Leeds, ya, sederhana tapi ya. Kalau di Inggris ini mah udah kelas menengah lah ke atas. Halamannya juga luas tuh. Duit dari mana tuh? Barbecue, ada apa? Duit ya? Dari mana tuh? Alhamdulillah, Allah kasih tempat yang aman, nyaman, dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Ini duit dari mana kira-kira Egy Sujana ya? Apakah hasil dari kasus jasa palsu, teman-teman? Apakah Bohir sudah cair makanya dia bisa kabur dan hidup berlama-lama di Inggris? Wah, kan hidup di Inggris itu mahal, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Apakah emang Egy Sujana ini orang kaya, teman-teman? Saya sudah bilang di pengadilan juga. Ini parah. Pada Otto juga sesama. Sudahlah, kalau kau punya ijazah asli Jokowi tunjukkan. Case close, saya bilang. Nggak perlu berlarut, case close, tutup kasus. Kalau memang asli, saya ulangi lagi, kalau memang asli, ya berarti Jokowi benar.
kita yang keliru. Iya. Gitu loh. Itu hukum. Kalian bisa gugat balik, bisa apa terserah kalian. Jawab ada 2 ini, poin. kalau dikatakan Mas Hozinuddin ada kepengecutan, justru yang pengecut itu adalah salah satunya Egy Sujana. Betul, yang sekarang kabur ke Inggris. Ya kan, apa dia mau kembali? Kan dia nggak mau kembali, dia sudah bilang 3 kali saya ditahan, saya tidak mau ke 4 kali. Berarti dalam dirinya dia udah tahu bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakan tadi dari Mas Hozinuddin ada 12 orang, sepengetahuan saya itu ya bukan hanya Pak Jokowi saja yang melaporkan, ada dari relawan yang melaporkan, ada dari PDI Bersatu melaporkan, siapa-siapa di dalamnya, mereka juga pasti memasukkan itu, bukan hanya Pak Jokowi yang dimasukkan itu, ya tidak ada orang-orang itu, yang ada adalah Dr. Tifa, Rismon, ya terus Egy Sujana, ada 5 kalau nggak salah ya, termasuk Roy Suryo. Oke, kalau yang tadi kepengecutan di politik, apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana bilang kepengecutan politik di sini? Dari sisi mana dia pengecut politik? Ya kan, kalau dikatakan Mas Hozinuddin pengecut politik karena memasukkan nama-nama itu kan, yang 12 orang itu. Pelogok Hozinuddin. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Jadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa Hozinuddin ini sudah mulai kotar-kotir, sudah mulai pelongo-pelongo, sudah tidak lagi bersemangat, mukanya pucat. Sepertinya ada masalah yang dihadapi secara internal oleh Hozinuddin ini. Jangan-jangan pembagian sembako yang tidak terdistribusi dengan baik. Yang kedua, jangan-jangan Hozinuddin juga ini sudah mulai malas karena yang dibela ini offside terus. Dan ini fakta sahabat ya. Kita lihat di dalam video tersebut bagaimana dia tenang di situ duduk tanpa satu komentar pun. Indikasi ini menegaskan bahwa situasi hari ini memang betul-betul Pak Jokowi di atas angin. Sebentar lagi satu persatu dari mereka ini akan menjadi tersangka. Saya punya keyakinan pada posisi itu Ahmad Hozinuddin akan semakin kehilangan panggung. Dan lagi-lagi mereka semua ini pasti akan sakit hati. Apalagi lagi Pak Prabowo sudah mengeluarkan abolisi dan amnesti terhadap orang yang seharusnya bagi pihak Hozinuddin CS itu tetap di dalam penjara, sehingga mereka punya rasa dendam yang sama terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi justru kemudian sebaliknya. Oleh karena itu inilah yang membuat mungkin carut marut di kepalanya Ahmad Hozinuddin sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa sahabat. Yang pasti bahwa kasus ijazah palsu ini saya yakin akan selesai dan mereka semua akan menjadi pesakitan. Karena semua orang juga sudah tahu hari ini bahwa relawan Jokowi akan menyoal kembali panci, peralatan dapur, peralatan tidur yang dibawa ke rumah Roy Suryo pada saat dia meninggalkan jabatannya dulu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.